Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Redmi Note 9 Pro dan Realme 6 Pro. Seperti biasanya nih, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua untuk subscribe channel ini, lalu aktifkan bel notifikasinya buat kamu yang belum, dan buat kamu semua yang nonton video ini, jangan lupa berikan tanda like untuk video ini. Alasan saya membandingkan kedua smartphone ini ya karena keduanya membawa performa yang sama. Kira-kira mana nih yang lebih menarik dan layak untuk dibeli? Langsung saja cek videonya dan saya mulai pembahasannya. Pertama, saya mulai dari sisi desain. Kedua smartphone sama-sama menggunakan material kaca depan belakang dengan frame berbahan plastik. Tapi Redmi Note 9 Pro lebih unggul karena menggunakan pelindung kaca Corning Gorilla Glass 5 depan belakang. Sementara Realme 6 Pro hanya bagian depan saja. Untuk back covernya sampai video ini dibuat, saya belum dapat info menggunakan pelindung kaca apa. Walaupun kedua smartphone ini membawa material yang sama ya, tapi saya lebih senang ataupun lebih nyaman jika digenggam itu ya Redmi Note 9 Pro karena terasa lebih solid, sedikit aja lebih solid, bukannya nggak solid, tapi saya lebih senang ini Redmi Note 9 Pro, lebih enak aja dalam genggaman. Back cover kedua smartphone sama-sama glossy, tapi kalau dilihat saya lebih suka tampilan Redmi Note 9 Pro yang polos daripada Realme 6 Pro dengan logo petirnya. Buat saya sih terlalu keramaian dan terlihat lebay. Untuk poin ini sih ya tergantung selera ya. Tampilan kamera belakang juga demikian. Saya lebih suka desain kamera Redmi Note 9 Pro mengotak, terlihat lebih fresh. Realme 6 Pro terlihat monoton dengan 4 kamera disusun berjajar ke bawah sejajar dengan tulisan Realme. Di bagian interface-nya, kedua smartphone sama-sama menempatkan sensor sidik jari pada sisi kanan menyatu dengan tombol power. Redmi Note 9 Pro unggul karena menyematkan IR Blaster sebagai pengganti remote. Kadangkala fitur ini berguna loh. Keunggulan Redmi Note 9 Pro juga terlihat dari fitur yang dibawa, yaitu Redmi Note 9 Pro sudah dilengkapi yang namanya NFC. Bila melihat ukuran bodi, Redmi Note 9 Pro sedikit lebih besar dari Realme 6 Pro. Salah satu faktornya karena layar Redmi Note 9 Pro 6,67 inch lebih besar dari layar Realme 6 Pro 6,6 inch. Resolusinya sama-sama sudah Full HD Plus dengan panel IPS LCD. Model kedua layar juga berbeda. Redmi Note 9 Pro menempatkan bulatan kecil untuk menempatkan satu buah kamera di tengah layar bagian atas dengan sebutan dot display. Sementara Realme 6 Pro hadir dengan sebutan dual in display selfie dengan menempatkan dua buah kamera di pojok kiri layar atas. Dari segi tampilan, layar Realme 6 Pro terlihat lebih warm, sementara Redmi Note 9 Pro terlihat lebih cool. Menurut selera saya, ya lebih suka melihat tampilan layar Redmi Note 9 Pro baik di saat menonton video ataupun bermain game. Warna pada Redmi Note 9 Pro lebih enak dilihat menurut selera saya ya, sekali lagi saya tekankan. Keunggulan layar Realme 6 Pro sudah menggunakan refresh rate layar 90Hz. Sementara Redmi Note 9 Pro dengan refresh rate layar 60Hz sama seperti smartphone pada umumnya. Jadi dengan refresh rate 90Hz, Realme 6 Pro terlihat lebih smooth di saat swipe layar. Terkait respon sentuh layar, saya melakukan uji coba menggunakan real RAM. Saya merasakan respon sentuh layar Redmi Note 9 Pro terasa lebih responsif daripada Realme 6 Pro. Tapi tidak berpengaruh sih diajak main game seperti Mobile Legends atau sesekali PUBG. Pindah ke bagian performa. Seperti di awal video saya mengatakan kedua smartphone membawa performa yang sama, yaitu mengandalkan chipset Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer. CPU-nya juga sama-sama octa-core dengan GPU Adreno 618. Realme 6 Pro hanya menyediakan RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Sementara Redmi Note 9 Pro ada dua opsi pilihan, RAM 6GB dengan storage 64GB dan RAM 8GB dengan storage 128GB. Dikarenakan unit Redmi Note 9 Pro saya RAM 6GB, jadi saya tidak akan menunjukkan siapa lebih cepat nih saat diajak buka aplikasi. Terkait performa, ya jujur tidak ada kendala selama saya menggunakan kedua smartphone ini.
Misalnya main game PUBG, terasa lancar saya mainkan pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya ultra. Jadi di sini saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai performa kedua smartphone. Lanjut ke bagian kamera. Realme 6 Pro dan Redmi Note 9 Pro sama-sama membawa 4 buah kamera belakang. Realme 6 Pro hadir dengan kamera beresolusi 64 megapiksel, 12 megapiksel sebagai lensa telefoto yang dapat melakukan 2 kali optical zoom. Lalu ada 8 megapiksel sebagai lensa ultrawide dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Sementara Redmi Note 9 Pro hadir dengan kamera 64 megapiksel, 8 megapiksel sebagai lensa ultrawide, 5 megapiksel sebagai lensa makro, dan 2 megapiksel sebagai lensa efek bokeh. Urusan kamera depan, Realme 6 Pro unggul dengan 2 buah kamera beresolusi 16 megapiksel dan 8 megapiksel sebagai lensa ultrawide, dan ini cocok banget jika kamu ingin foto rame-rame menggunakan kamera depan pastinya. Redmi Note 9 Pro hadir dengan 1 buah kamera saja beresolusi 16 megapiksel. Mod atau fitur kamera Realme 6 Pro yang tidak ada di Redmi Note 9 Pro yang pertama Ultra Steady dan Ultra Steady Max. Fitur ini memberikan kestabilan di saat merekam video. Khusus untuk perekaman video dari kamera depan hanya bisa mengaktifkan Ultra Steady saja. Yang kedua, bila memberikan efek bokeh pada perekaman video di semua kamera depan dan semua kamera belakang kecuali lensa makro ya. Tapi selama proses perekaman tidak bisa pindah kamera. Yang ketiga, pada mode Pro bisa digunakan di 3 lensa belakang, wide, ultra, dan telephoto. Sebaliknya, mod atau fitur yang ada di Redmi Note 9 Pro tapi tidak ada di Realme 6 Pro antara lain. Yang pertama, tersedia movie frame untuk merekam video layaknya sebuah film. Yang kedua, terdapat pilihan time-lapse interval pada perekaman video time-lapse. Yang ketiga, bisa merekam video slow motion 960 frame per second. Yang keempat, terdapat mode short video. Ya, memang sih untuk yang ini sampai sekarang saya belum tahu fungsinya untuk apa. Tidak pernah saya pakai juga sih. Dan yang kelima, pada mode Pro bisa mengambil gambar beresolusi 64 megapiksel. Selebihnya kedua smartphone sama-sama memiliki mode naik dan Pro ataupun expert di mana bisa menyimpan format RAW. Terkait hasil foto, ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih tidak ada yang saya keluhkan atau saya bandingkanlah mana nih yang lebih unggul. Perbedaan juga tidak terlalu kelihatan kok. Jadi menurut saya kedua smartphone mampu memberikan kualitas foto yang bagus dengan detail terjaga di kondisi outdoor siang hari. Lebih lengkapnya berikut hasil foto dan video dari kamera kedua smartphone. Ini hasil perekaman video dari kamera Redmi Note
Note 9 Pro dan Realme 6 Pro. Yang dimana untuk Realme 6 Pro untuk fitur Ultra Steady-nya saya nonaktifkan ya. Ini masih hasil perekaman video dari kamera belakang. Bedanya Ultra Steady pada Realme 6 Pro ini sudah saya aktifkan, tapi tidak Ultra Steady Max ya, hanya Ultra Steady yang biasa saja. Seperti ini dia hasilnya. Ini hasil perekaman video dari kamera depan di resolusi Full HD sama seperti kamera belakang tadi, dan untuk mode Ultra Steady di kamera Realme 6 Pro ini di depan ini tidak saya aktifkan. Ketika ultra wide-nya diaktifkan, maka akan berpindah ke lensa ultra wide. Di bagian daya tahan baterai, Redmi Note 9 Pro membawa kapasitas baterai 5020 mAh lebih besar dari Realme 6 Pro dengan 4300 mAh. Keduanya sama-sama membawa teknologi pengisian daya cepat 30 Watt. Mengisi kapasitas baterai Redmi Note 9 Pro membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Sementara mengisi kapasitas baterai Realme 6 Pro membutuhkan waktu kisaran 1 jam 10 menit. Kondisi HP ketika saya charge itu saya aktifkan di mode pesawat dan tingkatan brightness paling rendah. Terkait daya tahan baterai, dari pengalaman saya Redmi Note 9 Pro lebih unggul sudah pasti. Oh ya, sampai saya lupa nih, kedua smartphone jelas menggunakan tampilan antarmuka yang berbeda, tapi sama-sama berjalan pada Android 10. Realme hadir dengan tampilan antarmuka Realme UI, sementara Redmi hadir menggunakan tampilan antarmuka MIUI. Dari segi tampilan mana yang lebih bagus, semuanya tergantung selera. Saya pribadi sih menggunakan UI mana saja nggak masalah. Sama-sama bagus dengan membawa banyak fitur. Di bagian audio, keduanya sama-sama mengandalkan satu buah speaker pada sisi bawah. Nah, terkait kualitas suaranya ya jujur saya suka keduanya. Ya memang di sini Realme 6 Pro bila di set kedua smartphone ini bila memasang musik di set pada volume maksimal, Realme 6 Pro memang terdengar lebih kencang. Tapi suaranya itu sedikit aja terdengar ada pecah gitu, apalagi kalau mendengar musik rock ataupun musik-musik ya sejenis kayak IDM begitu. Tapi ya buat saya pribadi, balik lagi, kualitas suaranya menurut saya sih sama-sama bagus. Berikut contoh suara dari kedua speaker smartphone. Masuk kesimpulan, ya menurut saya kedua smartphone ini baik Redmi Note 9 Pro ataupun Realme 6 Pro ya sama-sama membawa keunggulannya masing-masing. Jadi kalau kamu mau membeli yang manapun sebenarnya nggak salah. Tapi kalau saya pribadi lebih baik saya membeli Redmi Note 9 Pro. Alasan utamanya sih udah jelas, harganya lebih murah. Ya terpaut 700.000 untuk Redmi Note 9 Pro yang RAM 8GB ya, unit saya ini kan RAM 6 ya. Terus saya belum terlalu membutuhkan yang namanya refresh rate 90Hz pada Realme 6 Pro, plus begitu juga saya belum membutuhkan yang namanya lensa ultra wide di kamera depan. Saya rasa sih kayaknya Realme ini harus menurunkan harga jual dari Realme 6 Pro. 4 juta mungkin ini bisa laris loh, bisa menjadi pesaing berat banget. Saya yakin sih untuk saat ini pasti kamu juga setuju dengan saya, lebih baik memilih Redmi Note 9 Pro untuk saat ini ya. Kalau yang udah beli sih balik lagi saya tekankan tidak salah. Oke, itu aja sih yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!